Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tema yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang 9 hewan yang disukai oleh malaikat dan jangan dibunuh. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memperlakukan semua makhluk Allah dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, termasuk kepada hewan. Dalam ajaran Islam, ada beberapa hewan yang memiliki keistimewaan dan dikaitkan dengan keberadaan malaikat. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk tidak menyakiti, apalagi membunuh mereka. Yang pertama, kucing. Kucing adalah hewan yang sangat disayangi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki kucing peliharaan yang sangat beliau sayangi. Kucing adalah hewan yang suci dan keberadaannya di rumah dipercaya dapat membawa keberkahan dan ketenangan. Malaikat mencintai rumah yang di dalamnya terdapat kucing, sehingga kita harus selalu memperlakukan mereka dengan baik. Yang kedua, lebah. Lebah adalah hewan yang sangat istimewa dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebah dalam surah An-Nahl. Lebah tidak hanya menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, tetapi juga dikenal karena ketertiban dan kedisiplinannya dalam bekerja. Malaikat menyukai lebah karena sifatnya yang tidak merusak dan selalu memberikan manfaat. Oleh karena itu, kita dilarang untuk menyakiti atau membunuh lebah. Yang ketiga, semut. Semut adalah hewan kecil yang seringkali kita temui di sekitar kita. Meski kecil, semut memiliki peran penting dalam ekosistem dan dihormati dalam Islam. Dalam sebuah kisah, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah melarang pasukannya untuk membunuh semut karena hewan ini disebutkan dalam Al-Quran. Semut adalah simbol kerja keras dan ketekunan, dan malaikat menghargai sifat-sifat ini. Yang keempat, burung hudhud. Burung hudhud adalah burung yang memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam, terutama
dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung ini dikenal sebagai hewan yang membawa pesan penting kepada Nabi Sulaiman tentang Ratu Balqis. Malaikat mencintai burung hudhud karena perannya dalam menyampaikan pesan kebenaran, dan kita dianjurkan untuk tidak menyakitinya. Yang kelima, merpati. Merpati adalah simbol kedamaian dan kasih sayang dalam banyak budaya, termasuk dalam Islam. Merpati juga memiliki peran dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana burung ini dikirim untuk mencari tanah kering setelah banjir besar. Karena sifatnya yang damai, malaikat mencintai merpati, dan kita dianjurkan untuk memperlakukannya dengan baik. Yang ketujuh, laba-laba. Laba-laba mungkin bukan hewan yang disukai banyak orang, tetapi dalam Islam, laba-laba memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam sejarah Islam, laba-laba dikenal karena membantu melindungi Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersembunyi di Gua Sur. Laba-laba membuat jaring di pintu gua, sehingga musuh-musuh Nabi tidak mencarinya di dalam gua. Oleh karena itu, laba-laba dihormati dalam Islam, dan kita dianjurkan untuk tidak membunuhnya. Yang ketujuh, burung gagak. Meskipun burung gagak sering dikaitkan dengan kesialan dalam beberapa budaya, dalam Islam, burung ini memiliki peran penting. Gagak diajarkan kepada manusia tentang bagaimana cara menguburkan mayat dalam kisah Qabil dan Habil. Malaikat menghargai peran burung gagak ini, dan oleh karena itu, kita harus menghormati keberadaannya. Yang kedelapan, sapi. Sapi adalah hewan yang sangat dihormati dalam Islam, terutama karena perannya dalam ibadah kurban. Sapi juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah atau sapi betina. Sapi adalah hewan yang bermanfaat bagi manusia, dan malaikat menyukai hewan ini karena keberkahannya yang besar. Yang kesembilan, unta. Unta adalah hewan yang sangat penting dalam sejarah Islam, terutama karena perannya dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Unta dikenal sebagai hewan yang sabar dan kuat, dan sering disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda kebesaran Allah. Malaikat menyukai unta karena keteguhannya dan manfaat yang diberikannya kepada manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hewan-hewan ini memiliki tempat yang istimewa dalam Islam dan dihormati oleh malaikat. Kita sebagai manusia yang diberikan amanah untuk menjaga bumi dan segala isinya, harus memperlakukan semua makhluk Allah dengan penuh kasih sayang dan hormat. Ingatlah bahwa setiap makhluk hidup
memiliki peran dan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan hati yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, termasuk hewan-hewan yang telah kita bahas ini. Semoga ceramah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita tentang betapa Islam mengajarkan kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.